Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1 dengan pembahasan alat gerak pada hewan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari simak materi pada berikut ini. Nah, di sini ada Edo dan juga ada Parudi. Edo sedang membantu Parudi untuk memberi makan kelinci, kemudian Parudi sedang membersihkan kandang-kandang kelincinya. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana kelinci dapat bergerak? Ya, kelinci dapat bergerak dengan menggunakan kaki dengan cara melompat. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, salah satu cirinya makhluk hidup itu adalah bergerak. Ya, manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu adalah termasuk makhluk hidup. Nah, sekarang alat gerak. Alat gerak itu terbagi menjadi dua, ada aktif dan juga ada pasif. Kalau aktif itu contohnya otot, kalau pasif itu contohnya tulang. Nah, di sini ada contoh tulang yang warna putih dan juga ada contoh otot yang warnanya merah. Otot, mengapa disebut sebagai alat gerak yang aktif? Nah, karena dapat bergerak. Otot itu selalu melakukan gerakan, sehingga dia disebut sebagai alat gerak yang aktif. Kalau tulang, kenapa disebut sebagai alat gerak yang pasif? Karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi, tulang itu tergantung dengan otot. Kalau tidak ada otot, maka tulang juga tidak bisa melakukan gerakan. Karena itulah tulang disebut sebagai alat gerak yang pasif. Bisa dipahami ya? Sekarang, alat gerak pada hewan itu ada bermacam-macam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang bergerak menggunakan sayap, dan juga ada yang bergerak menggunakan sirip, serta ada yang bergerak menggunakan otot perut. Selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga digunakan untuk memegang, kemudian melompat, kemudian memanjat, dan juga untuk berenang. Kita lihat ya. Nah, ini contoh yang menggunakan kaki. Ada rusa, kemudian katak, dan juga ada orang utan. Ini yang menggunakan kaki. Kemudian ada yang bergerak dengan sirip. Contohnya ikan. Semua ikan itu bergerak menggunakan siripnya. Nah, selanjutnya ada yang bergerak menggunakan otot perut. Contohnya ular. Ular ini dia bergerak menggunakan otot yang ada di perutnya. Lanjut, hewan yang bergerak dengan sayap. Ada lebah, nih dia bergeraknya dengan sayap. Kemudian ada burung. Burung juga bergerak menggunakan sayapnya. Nah, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi kita harus bersyukur karena kita diberikan organ gerak yang lengkap, ada organ gerak aktif dan juga ada organ gerak yang pasif. Jadi harus bersyukur ya. Sekarang coba perhatikan paragraf berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat
atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ini adalah sebuah paragraf. Sekarang, apakah kamu masih ingat apa itu ide pokok? Apakah ada yang ingat apa arti dari ide pokok? Nah, kelas 4 kemarin pasti kalian sudah pernah belajar tentang ide pokok. Sekarang kita ingat kembali sedikit tentang ide pokok. Nah, ini dia pengertian ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Jadi dia adalah gagasan utama yang ada di teks, hal yang mendasari sebuah teks. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, caranya ada 3. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, cari kalimat utama dari teks tersebut. Jadi kalian harus cari dulu kalimat utamanya yang mana. Kemudian yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama. Karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Di awal atau di akhir. Itu kalimat utama. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Jadi dalam satu paragraf itu ada 2 macam kalimat. Ada yang namanya kalimat utama, kemudian ada yang namanya kalimat pengembang. Kalau kalian sudah dapat kalimat utama, kemudian kalian bisa juga nanti dapat kalimat pengembang. Kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Jadi cari dulu kalimat utamanya untuk menentukan ide pokok. Kemudian setelah kalimat utama itu adalah kalimat pengembang. Contohnya seperti ini. Nah, yang dilingkari warna merah ini adalah kalimat utama. Kalimat utamanya yang ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kita sudah mendapatkan kalimat utamanya di awal paragraf. Kemudian kita bisa menentukan ide pokoknya yang ini. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu adalah kalimat utama. Kemudian yang mana kalimat pengembangnya? Kalimat pengembangnya secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang di garis bawah merah ini adalah kalimat pengembang. Jadi dalam satu paragraf ada kalimat utama dan juga ada kalimat pengembang. Kalimat utama biasa terdapat di awal. Nah, setelah kalimat utama itu namanya kalimat pengembang. Yang lingkaran merah kalimat utama, yang garis bawah merah itu kalimat pengembang. Sampai di sini semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian pembelajaran hari ini, kita lanjutkan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.